Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mukaroma dari konsentrasi MSDM A2 dengan NIM 111810860. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang solusi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Pada pasal 2 Undang-Undang PPHI mengatur 4 jenis perselisihan hubungan internasional, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak yang dimaksud dalam perselisihan ini adalah hak normatif. Contoh dari perselisihan hak adalah pekerja menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai definisi atas gaji yang berbeda dari perjanjian kerja yang telah dibuat. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Contoh dari perselisihan kepentingan adalah jika perusahaan mengubah isi dari perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan dari karyawannya. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi adalah ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut. Perselisihan hubungan industrial dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perundingan bipartit. Yang kedua, perundingan tripartit. Yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Perundingan tripartit terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mediasi. Yang kedua, konsiliasi. Yang ketiga, arbitrase. Perundingan bipartit berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terdapat 3 tahap yang terjadi dalam perundingan bipartit, yaitu sebelum perundingan, tahap perundingan, dan selesai perundingan. Tahap sebelum perundingan. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya. Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja yang bukan menjadi anggota SP atau SB, dapat memberikan kuasa kepada pengurus SP atau SB di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja dalam perundingan. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. Dalam perundingan bipartit, SP atau SB dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Dalam hak pihak pekerja atau buruh yang merasa dirugikan, bukan anggota pekerja, dan jumlahnya lebih dari 10 orang,
maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakat paling banyak 5 orang dan 5 orang dari pekerja yang merasa dirugikan. Dalam hal perselisihan antar SP atau SB dalam satu perusahaan, maka masing-masing SP atau SB menunjukkan wakilnya paling banyak 10 orang untuk berunding. Yang kedua, tahap perundingan. Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. Dalam tata tertib, para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagai mestinya. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat bekerja walaupun belum mencapai 30 hari bekerja. Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak tersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud. Hasil akhir setiap perundingan dibuat dalam bentuk risalah yang sekurang-kurangnya memuat. Yang ketiga, tahap setelah perundingan. Yang pertama, dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Wilayah. Para pihak mengadakan perjanjian bersama. Yang kedua, apabila perundingan mengalami kegagalan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Kemudian ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perundingan tripartit dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mediasi. Mediasi dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin 1 orang ataupun lebih, biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Apabila dalam tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat, maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Yang kedua adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusan mengikat para pihak dan bersifat final. Contohnya adalah buruh PT Orson ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. PT Orson mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara pihak. Gugatan ini dilakukan karena pihak perusahaan bersikeras menyatakan sikap untuk tidak melakukan surat anjuran oleh mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tertuang dalam anjuran tersebut, perusahaan harus membayarkan kekurangan upah dan memperkerjakan kembali ke-14 buruh yang di PHK. PHK yang dilakukan dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dan alasan efisien.
Perusahaan mendalilkan alasan efisiensi berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama serikat yang lain, bukan karena perusahaan terancam tutup. Dalam keputusan MK nomor 19 tahun 2011, PHK karena efisiensi dapat dilakukan jika perusahaan tutup permanen. PT Orson juga tidak membayarkan upah proses kepada 14 buruh di PHK yang sepihak pada Juli 2016. Dengan adanya pengajuan gugatan ini, ke-14 buruh PT Orson Indonesia berharap akan ada sebuah keputusan hukum yang adil serta berkekuatan hukum tetap sehingga mereka mendapatkan sebuah kepastian akan hak-haknya sebagai seorang pekerja. Yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.